Halo semuanya, jadi pada kesempatan kali ini saya dan teman saya mau jelasin salah satu algoritma yang ada di machine learning. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanif absen 9. Kenalin, aku Emsal Ramadan, absen 11. Di video ini kami akan membahas salah satu algoritma machine learning yaitu perseptron. Jadi kita mau mulai bahas dari konsep, rumus, dan cara perhitungannya. Perseptron adalah algoritma yang pertama kali diperkenalkan oleh Frank Roosevelt tahun 1950. Tujuannya untuk meniru cara kerja neuron di otak manusia. Perseptron digunakan untuk binary classification, artinya untuk memutuskan apakah sebuah input termasuk ke kelas 0 atau ke kelas 1. Algoritma ini sangat dasar tapi jadi fondasi dari neural network yang lebih kompleks. Dan utama dari perseptron ada 4, yaitu input, bobot, bias, dan fungsi aktivasi. Rumus output perseptron adalah ini. Jadi ini dia rumus dari perseptron. Apa itu Y? Y adalah output lahir dari perseptron, yaitu 0 atau 1. Dan fungsi aktivasi Z adalah fungsi yang menentukan output akhir, biasanya step function. Selanjutnya, sigma dari I sama dengan sampai 1 sampai N. Ini adalah penjumlahan semua input kali bobot. Selanjutnya, W sub I, bobot ke I yang dikalikan ke input. X sub I, input ke I, misalnya fitur ke 1, ke 2, dan seterusnya. Dan B, bias, nilai bias atau penggeseran hasil total. Bagaimana sih perseptron baca dari nyata? Saat model salah prediksi, bobot diperbaiki dengan MUS. Jadi, setiap kali prediksi salah, kita ubah bobot sedikit demi sedikit agar makin akurat. Perseptron bagus untuk data yang bisa dipusahkan secara linear. Contohnya, kasus AND atau OR bisa diselesaikan dengan perseptron, tapi XOR tidak bisa karena tidak dipisahkan dengan satu garis lurus. Kalau programnya lebih kompleks, biasanya digunakan multilayer perseptron. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan manualnya. Di sini, aku punya nilai X sama dengan 2,3 dan B sama dengan 0,4 dan 0,6. Yes, P atau ini kita memiliki nilai min 1. Langkah pertama, kita hitung nilai Z. Di sini kita akan mulai perhitungan. Rumusnya adalah 0,4 dikali 2 ditambah 0,6 dikali 3 ditambah negatif 1. Hasilnya sama dengan 0,8 ditambah 1,8 ditambah negatif 1. Hasilnya sama dengan 1,6. Seperti penjelasan di sebelumnya, karena Z-nya lebih dari 0, maka F-nya sama dengan 1. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang eh, perhitungan perseptron melalui kode Python. Oke, saya jelasin buat kodenya ya. Jadi pertama itu import nanti snb ini. Jadi di sini kita tuh import nanti sebuah library yang sangat berguna untuk perhitungan matematis, terutama untuk vektor dan matriks. Oke, setelah diimport selanjutnya kita buat atau mendefinisikan sebuah step function atau fungsi aktivasi. Jadi itu fungsi aktivasi step function ya. Fungsinya untuk menghasilkan nilai 1, maksudnya nilai 1 jika z-nya z-nya lebih dari 0. Dan selain itu, maka akan menghasilkan 0. Ini tuh yang menentukan nanti hasil klasifikasi dari perseptron tersebut. Oke, lanjut. Nah, ini tuh di baris kode selanjutnya ini cuma print biasa ya. Jadi setelah kode program nanti dijalankan atau di run nanti bakal langsung muncul untuk teks ini dan teks ini. Oke, selanjutnya ini input dari user. Jadi ini input dari user atau pengguna. Jadi di sini tuh bagian sini menerima input dari pengguna, yaitu ada X1, X2, W1, W2, dan B atau bias. Dan ini menggunakan float
biar mudah dihitung. Oke, lanjut ya. Lanjut. Ini untuk ini kita menggabungkan input dan bobot menjadi vektor. Ini input, ini bobot, digabungkan menjadi vektor menggunakan np.array. Jadi digabungkan itu agar bisa dihitung lebih mudah menggunakan operasi dot product. Lanjut ya. Jadi setelah itu kita menghitung perhitungan Z atau perseptron dengan rumus ini. np dot W dalam kurung W, X plus B. B itu bias, W itu bobot, X itu input. Jadi di sini tuh ya dipersingkat dari rumus awalnya itu seperti ini. Jadi rumus perseptron kan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah B atau bias. Ini tuh dipersingkat jadi seperti ini. Jadi np dot itu dari library NumPy tadi untuk menghitung matrix ya. Lanjut. Setelah ini dihitung, kita masuk ke ini. Ini cuma menampilkan langkah perhitungan. Jadi print di layar biasa ya. Biar lebih detail gitu, lebih gampang dibaca. Oke, selanjutnya itu fungsi aktivasi, yaitu menerapkan fungsi aktivasi ya. Jadi nilai Z dimasukkan ke step function dan nanti outputnya yaitu Y. Outputnya itu 0 atau 1 gitu ya. Oke, lanjut di sini tuh print aktivasinya, hasil aktivasinya gitu, output aktivasi. Jadi menjelaskan cara kerja fungsi aktivasi dan hasilnya berdasarkan nilai Z. Jadi kalau ini Z1 jika Z lebih dari 0. Selain itu bakal 0 gitu ya. Lanjut yang terakhir ini sama print juga, tapi sebelumnya ada definisi dulu. Kelas jika Y sama dengan 1 itu kelasnya 1. Selain itu kelasnya 0. Oke, langsung selanjutnya ini print biasa, output akhir Y diambil dari ini tadi, step function ini Y, kemudian input diklasifikasikan ke kelas dari ini, kelas 1 atau kelas 0. Oke, langsung coba kita run ya. Oke, sama seperti di perhitungan manual, kita masukkan nilai X1, 2, kemudian X2 nya itu 3, kemudian bobot W1 nya 0,4 dan bobot W2 nya 0,6. Untuk biasnya itu minus 1. Nah, oke, langsung muncul ya. Untuk langkah perhitungannya itu ini 0,4 kan W1 kali X1, 0,4 kali 2, terus 0,6 itu W2 kali 3 kali X2, terus ditambah minus 1 itu bias. Oke, jadi 0,8 tambah 1,7999 tambah minus 1. Hasilnya itu 1,599. Terus hasil aktivasi ya, Fz sama dengan 1 jika Z lebih dari 0. Selain itu bakal 0 gitu ya. Jadi F-nya kan 1, masukin Z-nya dari sini. Z-nya itu 1,599. Jadi kan 1,599 kan lebih dari 0 ya. Jadi FZ-nya 1 gitu. Terus di print akhirnya, output akhirnya itu 1. Output akhirnya itu 1. Input diklasifikasikan ke kelas 1. Lanjut ke step. Kita sudah bahas apa itu perseptron, bagaimana cara kerjanya, rumus dasar, dan contoh perhitungan. Terus juga proses training. Semoga penjelasan ini membantu memahami konsep dasar algoritma perseptron. Terima kasih sudah menyimak.